Martial Peak 3616. Istana Surga Tinggi. Yang awalnya teratur, menjadi kacau karena kata-kata Yang Kai. Semua jenis cahaya terbang dari puncak roh dan terbang menuju tempat ini. Di depan aula utama Space Array, Yang Kai tersenyum bahagia sementara Ye Jinghan berdiri di sampingnya. Pada awalnya, dia memiliki kerutan khawatir di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Yang Kai, kekhawatiran di hatinya perlahan menghilang dan alisnya yang berkerut menjadi rileks. Kepala istana tersenyum sangat bahagia. Bagaimana dia bisa tersenyum begitu bahagia? Namun, senyum ini tampaknya sangat menular, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum juga. Yang pertama terbang adalah kepala manajer High Heaven Palace Hua Qingxi, dan dia tidak datang sendiri. Dia datang bersama dengan manajer utama kedua Bian Yuqing. Alasan mereka yang pertama tiba bukan karena kedua wanita itu yang tercepat. Keduanya hanya Master Realm Kaisar Orde Pertama. Di Istana Surga Tinggi, sepertinya tidak ada orang dengan kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena kedua wanita itu berpatroli di dekatnya. Melihat sosok yang akrab ini dari jauh, Hua Qingxi dan Bian Yuqing sangat gembira. Mereka turun dari langit dan menangkupkan tinju mereka bersama-sama. Bawahan menyapa Palace Master dan menyambut kepulangannya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan. Beberapa hari terakhir ini ketika tuan istana ini tidak ada di sini, itu sulit bagi kedua manajer. Hua Qingxi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tidak sama sekali. Bian Yuqing juga berkata, ini tugasku. Melihat Yang Kai dengan ekspresi yang sedikit rumit, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali saat pertama kali dia bertemu dengannya. Pada saat itu, dia dan Liu Xianyun baru saja tiba dari bintang bidang bawah. Tetapi Kou Wu telah menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Sekte Bulu Biru. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa dekade, orang ini akan menjadi master sekte dari salah satu sekte top di wilayah utara. Dia, yang mampu membunuhnya saat itu, sekarang berada di bawah perlindungannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia bisa naik ke Kaisar Realm karena dia. Mengingat peristiwa masa lalu, dia tidak bisa tidak memikirkan Kou Wu, yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya di luar istana Danau Roh Kota Maplewoods. Kou Wu telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi tuannya, bahkan tidak meninggalkan mayat. Menyebabkan semua orang merasa tertekan. Segera setelah Hua Qingxi dan Bian Yuqing, sinar cahaya 5 warna melesat dari kejauhan dan ketika tiba di depan mereka, sinar itu menyebar dan mengungkapkan 5 sosok. Yang Kai mengangkat alisnya dan menangkupkan tinjunya. Selamat, senior, atas promosimu ke Emperor Realm. 5 orang dari angkatan kedua adalah Guizu, Qi Yue, Ai Ou, Gu Changyun, dan Cai Hu. Di antara 5, selain Cai Hu, 4 lainnya telah tiba di Star Boundary dari bidang bintang-bidang bawah bersama dengan Yang Kai. Hanya saja setelah Starlight Channel runtuh, semua orang berpisah dan kemudian bertemu. Di masa lalu, masih ada Wu Dao, Origin King paling kuat di Hengluo Starfield. Sayangnya, hukum surgawi tidak dapat diprediksi. Dan ketika Wu Dao menerobos ke tahap Dao Sos, dia tidak dapat menahan pembaptisan energi dunia dan mati. 4 lainnya baru saja memasuki Star Boundary dan menjalani kehidupan yang sulit. Untungnya, mereka telah bertemu Cai Hu dan mendapatkan bantuannya, memungkinkan mereka untuk secara bertahap menstabilkan posisi mereka. Kemudian, mereka berempat menjadi saudara dan saudari bersumpah dengan Cai Hu. Dan sekarang, High Heaven Palace memiliki Five Saint Peak, yang merupakan bidang mereka. Terakhir kali Yang Kai melihat mereka hanya berada di tahap Dao Sos. Tetapi sekarang mereka semua telah menembus ke alam Kaisar. Ini benar-benar alasan untuk perayaan. Tentu saja, ini karena lonjakan energi dunia di Star Boundary. Tetapi alasan utamanya adalah karena bakat kelima orang ini cukup bagus. Guizu dan yang lainnya, yang mampu melompat keluar dari bidang bintang pesawat bawah. Semuanya adalah orang-orang jenius terbaik. Meskipun bakat Cai Hu sedikit lebih buruk, itu masih cukup bagus. Istana Surga Tinggi memiliki banyak sumber daya kultivasi. Dan semuanya telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir karena penyegelan gunung. Jadi tidak mengherankan bahwa mereka berlima telah membuat beberapa kemajuan. Selain itu,
Yang Kai juga menemukan bahwa mereka berlima pasti telah mengembangkan kemampuan ilahi yang luar biasa bersama-sama. Dan 5 cahaya berwarna adalah tanda yang paling jelas. Pada saat ini, meskipun mereka berlima hanya alam Kaisar Orde Pertama, aura mereka terhubung erat, hampir menjadi satu. Bahkan alam Kaisar Orde Kedua tidak akan cocok untuk mereka. Guizu tertawa aneh. Tuan Istana, kamu akhirnya kembali. Apakah kita akan membunuh jalan keluar kita? Raja ini akan menjadi berjamur. Kepribadian Guizu cukup jahat. Bahkan Yang Kai hampir mati di tangannya di bidang bintang alam bawah. Pada saat itu, dia dapat memanggil angin dan memanggil hujan dengan kultivasi Origin King Realm-nya. Namun, sejak dia datang ke Star Boundary ini, dia menemukan bahwa kultivasinya hanya di bagian bawah. Tidak hanya kultivasinya tidak mencukupi, tetapi dia juga harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Meskipun dia bertemu Yang Kai dan datang ke High Heaven Palace untuk menjalani kehidupan yang damai, dia selalu berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang dia telah memperoleh dasar dari Kaisar Realm. Tangan Guizu gatal untuk pengorbanan darah. Chi Yue segera memelototi Guizu. Bunuh apa? Kakak, jangan bicara omong kosong. Beralih ke Yang Kai, dia bertanya, apakah tidak apa-apa bagimu untuk kembali? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan hendak menjelaskan ketika dia tiba-tiba melihat sekelompok orang terbang ke arahnya. Kali ini, itu bukan orang luar, tetapi seorang kenalan lama Sekte Langit Tinggi Bintang Bayangan yang dapat ditelusuri kembali ke Paviliun Surga Tinggi Ibu Kota. Grandmaster Ling Taixu, Meng Wuya, Master Leluhur Chu Ling Xiao, beberapa paman bela diri, Iblis Tua, Qiu Yimeng, Dong Qinghan. Yang Kai dengan cepat melangkah maju untuk menyambut mereka. Dia tidak berdaya. Meskipun dia adalah master istana dari Istana Surga Tinggi, sebagian besar orang di sini adalah orang tuanya. Jadi jika dia tidak membungkuk, siapa yang akan melakukannya? Setelah menyapa masing-masing sesepuh satu persatu, mereka mulai mengajukan pertanyaan. Orang-orang ini semua adalah talenta luar biasa dari dunia mereka masing-masing dan memiliki bakat luar biasa. Tetapi karena mereka hanya berada di Star Boundary untuk waktu yang singkat, pencapaian mereka saat ini tidak sehebat Guizu dan yang lainnya yang datang ke sini lebih dulu. Namun, semuanya memiliki kultivasi di atas tahap Daosos dan pada dasarnya berada di orde kedua atau ketiga. Melihat Yang Kai melihat sekeliling sambil mengajukan pertanyaan, Meng Wuya meliriknya dan bertanya, apa yang kamu cari? Yang Kai dengan cepat menjawab, tidak ada. Sudah lama sejak saya kembali. Hanya melihat sesuatu yang ingin saya lihat. Meng Wuya mendengus. Aku khawatir kamu sedang mencari istrimu. Bukan. Anak laki-laki. Kamu harus menahan diri sedikit. Hitung berapa banyak wanita yang kamu provokasi dan berapa banyak istri yang kamu temukan. Kembali di Starfield. Sudah ada 4 dari mereka. Tapi sekarang ada 1 lagi di Star Boundary. Kamu telah memprovokasi mereka. Namun kamu tidak bisa merawat mereka dengan baik. Kamu telah berlarian sepanjang hari. Meninggalkan mereka sendirian untuk menjaga kamar kamu. Mengkhawatirkan keselamatan kamu. Apakah kamu tidak takut suatu hari mereka akan mendengar tentang kematianmu? Yang Kai menundukkan kepalanya dan mendengarkan dengan ekspresi bersalah. Senior benar. Jika kamu tahu kamu salah, kamu harus berubah. Meng Wuya berkata dengan tulus. Kamu tidak bisa main-main di luar lagi. Yang Kai merasa bersalah dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Untungnya, Grandmaster datang untuk menyelamatkan dan Ling Taixu tersenyum. Saya bertemu dengan mereka dalam perjalanan ke sini dan mereka pergi untuk menjemput orang tua kamu. Ketika Suyan dan yang lainnya mendengar suara Yang Kai, meskipun mereka tidak sabar untuk datang dan melihat, hal pertama yang mereka lakukan adalah berlari ke puncak roh tempat tuan keempat yang Dandong Suzu berada, bersiap untuk membawa 2 orang tua bersama mereka. Meskipun kultivasi tuan keempat yang Dandong Suzu juga meningkat setelah datang ke Star Boundary, mereka masih jauh dari sebanding dengan pilihan surga. Saat ini, kultivasi mereka hanya di Origin King Realm, jadi kecepatan mereka secara alami sangat lambat. Ini juga alasan mengapa Suyan dan yang lainnya pergi. Sementara mereka berbicara, beberapa sosok sudah bergegas. Yang Kai mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Itu bukan kegembiraan, tapi keterkejutan. Suyan, Sue Yue,
Sun King Luo, Xian Ningchang, semuanya datang. Bahkan Zhu Qing. Yang mengejutkan Yang Kai adalah Zhu Qing ada di sini. Ketika Yang Kai pertama kali tiba di Pulau Naga, dia telah merencanakan untuk membawa Zhu Qing kembali ke Istana Surga Tinggi untuk bertemu orang tuanya dan juga memperkenalkannya kepada Su Yan dan yang lainnya sehingga mereka tidak akan merasa canggung ketika mereka bertemu di masa depan. Namun, Zhu Qing memiliki beberapa keraguan pada waktu itu dan tidak kembali ke Istana Surga Tinggi bersama Yang Kai. Siapa yang mengira bahwa setelah kembali kali ini, dia benar-benar akan melihat Zhu Qing dan Su Yan berjalan berdampingan. Dan dari kelihatannya, mereka tampak rukun. Tanpa terlalu memikirkannya, dalam sekejap mata, orang tuanya telah tiba dan Yang Kai dengan cepat pergi untuk menyambut mereka. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Dong Suzu sudah menangis. Air mata mengalir di wajahnya saat dia meraih lengan Yang Kai dan berkata dengan cemas, "Bocah kecil, mengapa kamu kembali? Mengapa kamu kembali? Mengapa kamu membuat keributan besar? Apakah ibumu tidak mengajarimu cara menulis kata kematian ketika kamu masih muda? Kenapa aku melahirkan hal bodoh seperti itu?" Yang Kai tidak bisa menahan kutukan. Tetapi dia tidak marah sama sekali. Jika langit ingin hujan dan ibunya ingin mengutuk, temperamen seperti apa yang bisa dia miliki? Belum lagi Yang Kai adalah Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Bahkan jika dia benar-benar menjadi Kaisar Agung, dia masih akan dimarahi. Di belakangnya, Tuan keempat yang juga memasang ekspresi dingin. Wajahnya dipenuhi kekecewaan. Beberapa tahun yang lalu, sebelum Yang Kai meninggalkan Star Boundary, dia sudah memberi isyarat kepada Su Yan dan yang lainnya beberapa kali. Kemudian, ketika berita pengkhianatan Yang Kai mencapai Istana Surga Tinggi, Istana Surga Tinggi disegel. Dong Suzu pingsan di tempat, dan Tuan keempat yang jatuh sakit parah. Meskipun Su Yan dan yang lainnya telah mencoba membujuknya dan bahkan menunjukkan bahwa Yang Kai sengaja melakukan suatu tindakan, tanpa Kaisar Agung secara pribadi mengakuinya. Bagaimana mungkin Dong Suzu dan Tuan keempat yang mempercayai mereka? Selama beberapa tahun terakhir, suami dan istri telah berdoa siang dan malam. Tidak meminta Yang Kai untuk membersihkan namanya. Hanya memintanya untuk aman dan sehat selama sisa hidupnya. Dong Suzu, yang selalu hidup seperti gadis muda, sekarang memiliki lebih dari selusin helai rambut putih. Tanda yang jelas dari hati orang tuanya. Siapa yang mengira Yang Kai benar-benar akan kembali dan bahkan berteriak. Dong Suzu hampir muntah darah karena marah. "Pergi sebelum berita itu keluar," kata Dong Suzu sambil menarik Yang Kai menuju Space Array. Saat dia menarik, dia menatap wajah Yang Kai sejenak. Seolah-olah dia ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Seolah-olah dia ingin membekas wajahnya ke dalam jiwanya selamanya. Ibu melihatnya seperti ini. Mata Yang Kai juga menjadi sedikit sakit saat dia dengan cepat menghibur. "Tidak apa-apa. Apa maksudmu baik-baik saja? Ini masalah besar." Dong Suzu menginjak kakinya. Tetapi dengan kultivasinya saat ini, jika Yang Kai tidak mau, bagaimana dia bisa menariknya kembali? Setelah beberapa kali mencoba, dia tidak dapat melakukan apa-apa, menyebabkan dia menjadi agak cemas. "Apakah kamu pergi atau tidak? Bocah bodoh." "Aku benar-benar baik-baik saja." Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wajah Dong Suzu segera menjadi dingin saat dia dengan marah berkata, "Kamu tidak akan pergi, kan? Jika kamu tidak pergi," memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Jari gioknya yang ramping tiba-tiba menunjuk ke arah Tuan yang keempat. "Jika kamu tidak pergi, ayahmu akan mati di depanmu." Tuan keempat yang tertegun sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah dia akan mati jika dia tidak pergi. Bersambung.